Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai perhitungan gaya dorong dan kecepatan yang bekerja pada aktuator. Sebelum itu, kami akan menjelaskan mengenai pengertian aktuator, yaitu aktuator secara umum adalah seperangkat mekanik untuk menggerakkan atau mengendalikan suatu mekanisme dalam sistem. Pengertian aktuator dapat berbeda bergantung pada bidang yang bersangkutan. Dalam dunia teknik elektro, aktuator dapat berarti pembagian transducer. Lebih jauh lagi adalah suatu perangkat di mana memiliki kemampuan mengubah sinyal input menjadi suatu gerakan. Lalu fungsi aktuator itu sendiri yaitu dapat digunakan untuk mengontrol proses dalam skala menengah sampai besar. Proses yang dikontrol dapat berupa proses yang berjalan secara kontinu atau proses yang berjalan secara batching. Peralatan input atau output dapat diletakkan menyatu dengan controller atau dapat juga diletakkan secara terpisah, kemudian dihubungkan ke jaringan. Saat ini, controller memiliki kemampuan komputasional yang lebih luas. Aktuator merupakan penggerak. Dalam pengertian listrik adalah setiap alat yang mengubah sinyal listrik menjadi gerakan mekanis. Biasa digunakan sebagai proses lanjutan dari keluaran suatu proses olah data yang dihasilkan oleh controller. Aktuator adalah bagian keluaran untuk mengubah energi suplai menjadi energi kerja yang dimanfaatkan. Sinyal keluaran dikontrol oleh sistem kontrol dan aktuator bertanggung jawab pada sinyal kontrol melalui elemen kontrol terakhir. Jenis lain dari bagian keluaran digunakan untuk mengidentifikasi status kontrol sistem atau aktuator. Lalu bagaimana perhitungan gaya pada aktuator? Gaya yang bekerja pada silinder hidrolik dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu F sama dengan P kali A, di mana F sendiri adalah gaya, P adalah tekanan fluida di dalam silinder, dan A adalah luas efektivitas kerja piston. Persamaan ini dapat digunakan untuk menghitung gaya dalam sistem hidrolik apapun. Misalnya, luas efektif silinder kerja ganda adalah 0,145 meter persegi untuk dorongan dan 0,048 meter persegi untuk retraksi. Dan tekanan kerja terukur adalah 70 megapascal. Lalu, berapa gaya yang terjadi pada gaya dorong dan tarikan di aktuator tersebut? Gaya dorong dapat dihitung yaitu dengan rumus F dorong sama dengan 70 megapascal kali 0,145 meter persegi, yaitu sama dengan 10,15 ton. Dan gaya tarik dapat dihitung dengan rumus F tarik sama dengan 70 megapascal kali 0,048 meter persegi, yaitu ketemu 3,3 ton. Selanjutnya mengenai cara hitung atau model matematis dari kecepatan gerak aktuator hidrolik. Dalam penjelasan kali ini, saya memberikan contoh soal yang sekaligus memberikan gambaran bagaimana perhitungan dari kecepatan gerak aktuator hidrolik. Langsung saja, grafik kecepatan gerak aktuator hidrolik terhadap waktu didapatkan dari jurnal Masruki Habib dan kawan-kawan, yang kemudian pada respon ini kita dapatkan melakukan pendekatan pemodelan matematisnya menggunakan identifikasi eksperimental dengan metode Harriot. Selanjutnya, pada gambar ini respon kecepatan gerak aktuator hidrolik terhadap waktu. Untuk menentukan pemodelan matematis kecepatan gerak aktuator hidrolik terhadap waktu menggunakan metode Harriot dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu nilai T 73.
T73 merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 73% dari nilai steady state. Tentukan terlebih dahulu nilai 73% dari nilai steady state dikarenakan nilai steady state sama dengan set point sama dengan 0,15 meter per second. Maka 0,15 meter per second kali 73% sama dengan 0,109 meter per second. Selanjutnya, gambar mengenai cara menghitung T73. Setelah melihat gambar grafik di atas, dapat ditentukan bahwasanya T85,3 sama dengan 0,6785S. Dengan menggunakan metode Harriot, dapat ditentukan persamaan matematis dari grafik di atas sebagai berikut. GH buka kurung S tutup kurung S sama dengan K per buka kurung CH1S plus 1 tutup kurung buka kurung CH2S plus 1 tutup kurung E min TDHS. Diberikan nilai masukan XSS sama dengan 1,5 S dengan respon keluaran YSS sama dengan 1,5 berdasarkan gambar di atas, sehingga nilai K dapat dirumuskan sebagai berikut. K sama dengan FSS per KSS sama dengan 1,5 per 1,5 dihasilkan sama dengan 1. Di mana dicari nilai RDH, RH1 plus RH2 pada persamaan RH1 plus RH2 sama dengan 0,6785 per 1,3 sama dengan 0,522S. Sehingga dapat disubstitusikan ke dalam persamaan dan didapatkan TI sama dengan 0,5 sama dengan kali 0,522 sama dengan 0,261S. Sehingga didapatkan nilai YI dari TI yaitu YI sama dengan 0,04 dan ditentukan YI atau YSS sama dengan 0,26S. Selanjutnya didapatkan nilai dari persamaan CH1 per CH1 plus CH2 pada gambar di atas kurva Harriot yaitu 0,5. Substitusikan nilai TH1 per TH1 plus TH2 sehingga didapatkan nilai TH1 dan TH2 menjadi TH1 sama dengan TH1 plus TH2 kali 0,5 TH1 sama dengan 0,522 kali 0,5 sama dengan 0,26. Selanjutnya TH2 sama dengan buka kurung TH1 plus TH2 tutup kurung min TH1. TH2 sama dengan 0,522 min 0,26 sama dengan 0,26. Untuk mencari TDH dapat digunakan persamaan sebagai berikut. TDH sama dengan 1,937 T33 kurangi 0,937 T70. Di mana nilai T30 dan T70 didapat pada grafik respon sistem seperti pada gambar. Selanjutnya, ada gambar mengenai cara menentukan nilai T33 dan T70 sehingga TDH sama dengan 1,937 T33 min 0,937 T70. TDH sama dengan buka kurung 1,937 kali 0,203 tutup kurung kurangi buka kurung 0,937 kali 0,601 tutup kurung. TDH sama dengan min 0,169926. Dikarenakan nilai TDH lebih kecil daripada 0, maka nilai TDH tidak dimasukkan ke dalam transfer function. Sehingga didapatkan transfer function
GH buka kurung S tutup kurung sama dengan 1/0,26S plus 1 plus 0,26S plus 1. GHS sama dengan 1/0,0676 S pangkat 2 plus 0,52S plus 1. Kemudian disederhanakan menjadi GH buka kurung S tutup kurung sama dengan 14,79 per buka kurung S pangkat 2 plus 7,69S plus 14,79 tutup kurung. Sekian video dari kelompok kami.